kita mengkaji tentang ruh, nyawa, nafs, jiwa, jasad, jasmani, terkadang membuat kita bingung. Namun jika kita analisa, sebenarnya cukup jelas perbedaan antara ruh, nyawa, nafs, jiwa, jasad, jasmani. Setidaknya bisa kita simpulkan bahwa ruh itu statis dan nafs itu dinamis. Kajian tentang nafs. Pertama, nafs merasakan kehidupan, terhubung dengan jasad, penghubungnya adalah ruh atau nyawa. Dua, nafs merasakan kematian atau hanya merasakan tapi tidak mati. Ketiga, nafs merasakan sesuatu, was-was, susah, sedih, resah, gembira, dan siksa. Empat, nafs mengalami naik dan turun, kebangkitan dan kejatuhan. Kelima, nafs yang dijanji di alam alastu birobikum, tauhid rububiyah. Keenam, nafs barang lama, tapi ada awalnya, artinya diciptakan. Sedangkan kajian ruh adalah, yang pertama, ruh adalah barang lama, tidak diciptakan, tapi diwujudkan. Kalau pada manusia, istilahnya ditiupkan. Kedua, ruh adalah unsur kehidupan. Ketiga, selalu bersih dan terhormat. Keempat, tidak was-was, tidak berkehendak, tidak berhawa, tidak susah, tidak resah, tidak sedih, tidak gembira, dan tidak merasa siksa. Kelima, tidak naik ataupun turun martabatnya. Hubungan ruh, nafs, dan jasad. Secara sederhana, ruh sifat kemuliaan, jasad sifat hawa, sifat kejatuhan. Ruh dan jasad ibarat kutub magnet. Sedangkan nafs akan tertarik ke satu sisi. Jika cenderung ke jasad, akan jatuh ke hawa. Jika naik ke ruh, akan mencapai kemuliaan. Sedangkan nyawa identik dengan ruh, yaitu unsur kehidupan. Nyawa mengikat di antaranya, mengikat nafs dan jasad. Jadi nyawa identik dengan ruh. Sehingga ketika ruh dicabut, maka nafs akan merasakan putus hubungan dengan jasad, akan merasakan kematian. Jika dianalogikan, mungkin seperti seperangkat komputer. Jasad adalah fisik dari CPU, monitor, keyboard, dan mouse. Sedangkan nafs adalah software atau program dalam komputer. Dan ruh adalah listrik atau energi penghidupnya. Jasad jelas, nafs hanya bisa diketahui keberadaannya jika komputer hidup. Dan agar bisa hidup harus ada ruhnya atau listriknya. Listrik menyambungkan fungsi hardware dengan software. Jika listrik mati atau dicabut, maka keduanya akan terpisah, tidak berfungsi. Ya, kira-kira begitu analoginya antara ruh dan nafs. Dianalogikan seperti seperangkat komputer. Jadi, jika manusia mati, jasad kembali ke tanah, ruh kembali ke alam ruh, dan jiwa atau nafs melanjutkan perjalanan panjang. Ya, umumnya dikatakan ke alam barzah. Kita boleh bahas ini, tapi boleh juga mengabaikan, seperti kita melihat, mendengar, berbicara, mencium, merasakan, bergerak, ataupun tidur. Kita boleh memperhatikan hal tersebut, boleh juga mengabaikan. Walaupun kita membahas ataupun tidak, ya kita tetap melihat, mendengar, dan seterusnya. Kita meyakini ataupun tidak, kita tetap di dalam hukum alam tersebut.